Assalamualaikum. Hai, apa kabar? Selamat datang di Dapur Bude. Di video kali ini aku mau membuat sambal lombok ijo yang enak, gurih, pedas, pokoknya bikin ketagihan semua suka. Selain bahannya mudah didapat, ini bikinnya juga gampang banget. Sambal lombok ijo ini sebagai pelengkap lauk lainnya dimakan bareng nasi anget dengan tambahan lauk seperti ayam goreng, ikan goreng, tempe tahu goreng, ikan asin, atau lauk favorit kalian. Pokoknya sesuai selera. Dan juga ada tips dan trik cara membuat sambal lombok ijo yang tetap hijau, cantik, menarik. Mau tahu cara membuat sambal lombok ijo yang enak, pedas, gurih, pokoknya bikin lagi dijamin semua suka? Yuk simak videonya sampai selesai. Siapkan bahan sambelnya. Ini ada cabai hijau keriting, cabai rawit hijau, pokoknya tingkat kepedasan sesuai selera, bawang merah, bawang putih, dan juga tomat hijau. Ini semuanya sudah dicuci bersih, kemudian buang tangkainya, kemudian ini dipotong-potong supaya lebih mudah untuk diuleknya. Dan potong-potong juga tomatnya supaya cepat matang, bawang merah dan juga bawang putihnya. Sambal lombok ijo ini salah satu sambal favoritku. Makan kalau tidak ada sambal, pokoknya terasa hambar. Dan makan dengan tambahan sambal lombok ijo ini pastinya bikin makan makin lahap. Apapun lauk favorit kalian, ditambah dengan sambal ijo yang enak, gurih, pedas, dan pastinya bikin nagih, dijamin bikin boros nasi. Dan ini semuanya sudah dipotong-potong, lalu didihkan air dan rebus semuanya sampai matang atau sampai empuk. Dan ini tips dan trik supaya nanti sambal lombok ijonya tetap cantik, hijau, menarik. Tambahkan baking powder dan sedikit garam. Lalu ditutup supaya cepat matang. Dan ini sudah matang, segera angkat dan tiriskan. Dan langsung pindahkan ke cobek, dihaluskan selagi panas, tambahkan garam dan juga kaldu bubuk, atau bisa diganti dengan micin. Karena ini aku membuat sambal lombok ijonya cuma sedikit, jadi aku ulek manual memakai cobek seperti ini. Barangkali teman-teman ingin membuat sambal lombok ijonya dalam porsi banyak, bisa di blender atau di chopper. Tapi sebelum di blender atau di chopper, sebaiknya menunggu dingin ya teman-teman, supaya blender atau choppernya tidak rusak. Ini dihaluskan, tidak perlu terlalu halus, pokoknya masih bertekstur. Membuat sambal lombok ijo seperti ini paling enak sedap kalau diulek manual seperti ini, apalagi menggunakan cobek tanah seperti ini, pokoknya makin enak sedap. Ini karena cabai, bawang, dan tomatnya masih panas, jadi lebih mudah untuk dihaluskan. Dan jangan lupa dikoreksi rasa, sudah pas belum asin gurihnya. Dan ini sambalnya sudah jadi, siram dengan minyak goreng yang sangat panas, supaya sambalnya lebih awet, tidak mudah basi. Kalau teman-teman membuat sambal lombok ijo dalam porsi banyak, bisa ditumis supaya lebih awet dan tidak mudah basi pastinya. Dan ini sambal lombok ijonya sudah jadi, siap dinikmati bareng lauk favorit kalian seperti ayam goreng, ikan goreng, tempe goreng, tahu goreng, ikan asin, atau lauk favorit kalian. Ini enak gurih, pedasnya pas, dan asin gurihnya juga pas. Dan sebagai lauk pelengkapnya, kebetulan aku mempunyai ayam ungkep. Ini ayam ungkep bumbu kuning, aku taruh di freezer, jadi tinggal goreng.
Ayam bumbu kuning ini enak gurih, dagingnya yang empuk, bumbunya juga sangat meresap. Dan resep ayam ungkep bumbu kuning pastinya sudah ada di video sebelumnya. Sekiranya bawahnya sudah kecoklatan, dibalik agar matang merata. Mau digoreng kering atau setengah kering, pokoknya sesuai selera. Dan ini ayamnya sudah matang, segera angkat dan tiriskan. Siap dinikmati bareng nasi anget dan sambal lombok ijonya. Ini enak sedep banget. Sambal ijo yang enak, gurih, dan pedas pastinya bikin makan makin lahap. Apalagi ditambah dengan ayam goreng seperti ini, pastinya bikin boros nasi. Sambal lombok ijo ini selain bahannya mudah didapat, bikinnya juga gampang banget. Ini salah satu sambal favorit aku. Bikin yang banyak, taruh di wadah tertutup, taruh di kulkas, sewaktu-waktu kita mau makan tinggal ambil. Dan pastinya dihangatkan terlebih dahulu supaya sambalnya makin enak. Semoga resep ini menginspirasi dan bermanfaat bagi bunda-bunda dan teman-teman semua. Kita jumpa lagi dengan resep masakan yang enak, simple, praktis untuk lauk sehari-hari. Jangan lupa ya, like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye.